Senja mulai turun ketika Avelan dan Raka keluar dari butik. Langit berwarna jingga keemasan. Cahaya sore memantul di kaca-kaca mobil yang terparkir di tepi jalan. Angin sore berembus pelan, mengibaskan rambut Avelan yang dibiarkan terurai. Mereka berjalan berdampingan menuju mobil. Tak ada yang bicara. Tapi keheningan itu bukan kosong. Justru penuh sesuatu yang sulit dijelaskan. Raka membuka pintu mobil untuk Avelan. Gerakannya tenang, tapi matanya menatap Avelan sesaat lebih lama dari seharusnya. "Terima kasih," kata Avelan pelan. "Hati-hati," jawab Raka singkat, memastikan kepalanya tidak terbentur atap mobil. Hal-hal kecil seperti itu dulu terasa biasa. Sekarang tidak. Begitu mobil berjalan, suara lembut dari radio mengalun. Musik instrumental yang nyaris tidak terdengar. Avelan menatap keluar jendela, sementara Raka memandang jauh ke depan. Namun sesekali, matanya berpaling cepat ke arahnya, memastikan gadis itu baik-baik saja. Beberapa menit berlalu dalam diam. Avelan akhirnya berbicara duluan. "Kau diam sekali sejak dari butik. Aku biasanya memang tidak banyak bicara, tapi kali ini berbeda. Kau seperti sedang memikirkan sesuatu." Raka tidak langsung menjawab. Tangannya masih disetir, pandangannya lurus. "Tidak ada yang kupikirkan," katanya akhirnya. "Aku hanya tidak terbiasa melihat seseorang secantik itu dalam diam." Avelan menoleh, sedikit kaget. "Apa maksudmu?" Raka tersenyum kecil samar, tapi jelas. Gaunnya bagus. Livi pandai membuat sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Nada suaranya datar, tapi matanya tidak bisa berbohong. Tatapannya saat melirik. Avelan sebentar saja sudah cukup membuat gadis itu kehilangan fokus. "Oh," kata Avelan, berusaha menutupi wajahnya yang mulai panas. "Kupikir kau tidak tertarik pada hal-hal seperti itu." "Aku biasanya memang tidak tertarik," jawab Raka cepat. "Tapi tadi, berbeda." Avelan tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Kau bicara seperti sedang menilai pameran seni, bukan orang." Raka menatapnya sekilas. "Mungkin karena kau memang seperti itu." "Seperti apa?" "Karya seni," jawabnya singkat. Avelan terdiam. Ia tahu Raka tidak bermaksud romantis, tapi nada suaranya, cara matanya tetap fokus ke jalan sambil mengatakan itu, justru membuat hatinya bergetar. Ia mencoba menutupi dengan senyum kecil. "Kau bisa juga memuji." "Ternyata, aku tidak memuji." Raka menatap lurus, tapi sudut bibirnya terangkat samar. "Aku hanya berkata jujur." Keheningan kembali mengisi mobil. Tapi kali ini, rasanya tidak canggung, justru lembut. Seperti sesuatu yang menggantung di udara tapi belum berani jatuh. Beberapa menit kemudian, mobil berhenti di lampu merah. Ia menatap cermin tengah, lalu sekilas memandang Avelan lagi. Wajah gadis itu diterpa cahaya sore. Matanya menatap keluar, lembut tapi sendu. Entah kenapa, pemandangan sederhana itu membuat dadanya terasa hangat dan berat sekaligus. Raka menarik napas pelan. "Kau lelah?" tanyanya tiba-tiba. Avelan menoleh, sedikit, tapi menyenangkan. "Livi memang luar biasa." Raka mengangguk. "Kalau kau terlalu sibuk, kau bisa berhenti dulu beberapa hari. Aku bisa atur agar kontrakmu fleksibel sampai pertunangan selesai." Avelan tersenyum kecil. "Kau selalu melebihi manajerku. Aku hanya tidak ingin kau kelelahan." Kalimat itu meluncur begitu saja tanpa nada, tanpa ekspresi berlebihan. Tapi justru disitulah ketulusannya terasa. Avelan menatapnya lama. "Kau selalu begitu ya?" Menunjukkan perhatian tanpa mau mengakuinya. Raka menoleh cepat. "Apa maksudmu?" "Kau tidak akan bilang aku peduli, tapi sikapmu selalu menunjukkan itu," jawab Avelan dengan nada lembut tapi mantap. Raka terdiam. Pandangannya kembali ke jalan, wajahnya tenang tapi sedikit tegang. "Aku hanya tidak suka bicara hal yang tidak perlu." Avelan tersenyum. "Tapi terkadang yang tidak perlu itu justru yang paling berarti." Raka menoleh sekilas, matanya menatapnya dalam. "Kau terlalu pandai membaca orang." "Bukan begitu. Aku hanya belajar membaca apa yang tidak dikatakan," balas Avelan pelan. Raka tidak menjawab, tapi tangannya menggenggam lebih erat. Dan di mata itu, tersimpan sesuatu yang tidak bisa disembunyikan. Ketika mereka tiba di depan apartemen Avelan, senja sudah berganti malam. Avelan menatap keluar,
lalu menoleh ke arah Raka. "Terima kasih sudah menemaniku hari ini." "Sama-sama," jawab Raka singkat. Avelan membuka pintu, tapi sebelum keluar, ia berkata pelan tanpa menatap langsung, "Dan terima kasih untuk perhatian yang tidak kau akui." Raka menoleh, sedikit kaget, tapi saat ingin menjawab, Avelan sudah menutup pintu dan melangkah pergi. Lalu ia juga ikut keluar untuk melihat gadis itu masuk dengan aman. Kini ia hanya bisa menatap punggung gadis itu. Dan tanpa sadar, senyum samar muncul di sudut bibirnya. Perhatian yang tidak kuakui. "Ya," gumamnya pelan, suaranya nyaris tak terdengar. "Kau terlalu peka, Avelan Marvin." Mobil melaju pelan menjauh. Dan di kursi penumpang, Raka Bratajaya, pria yang selalu percaya bahwa perasaan hanyalah gangguan, kini hanya bisa menghela nafas panjang sambil bertanya pada dirinya sendiri. Sejak kapan aku mulai takut kehilangan seseorang yang bahkan belum benar-benar jati milikku?